Georgia, lalu Boulder, Colorado. Selengkapnya kita tersambung dengan jurnalis Voice of America, Nova Purwadi, melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Nova, Presiden Joe Biden mendesak Senat mengesahkan RUU pengendalian senjata api. Sejauh mana upaya ini bakal disetujui oleh Senat? Ya, Kevin Egan dan pemirsa Metro Pagi Prime Time dalam pidatonya merespons kejadian di Boulder, Colorado yang terjadi tak sampai seminggu perbedaan waktunya dengan kejadian di Atlanta, Georgia. Presiden Joe Biden menyebutkan bahwa pembatasan atau berbagai restriksi terhadap senjata merespons kejadian seperti ini bukanlah nilai dari Partai Demokrat, partainya, ataupun Partai Republik, melainkan nilai bangsa Amerika secara keseluruhan untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tak terulang lagi. Tapi pada kenyataannya memang senator Partai Republik dan senator Partai Demokrat mencerminkan juga polarisasi di antara rakyat Amerika sendiri, dan polarisasi serupa juga ada di DPR Amerika Serikat, bahwa mereka yang mendukung Partai Republik umumnya sama sekali menolak restriksi atau pembatasan terhadap pembelian senjata api. Karena ini dianggap sebagai sesuatu yang memang dijamin oleh amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat. Sementara Partai Demokrat cenderung berpendapat bahwa perlu terjadi berbagai restriksi untuk mencegah antara lain penembakan massal yang banyak melibatkan biasanya senjata yang lebih patut untuk digunakan di medan perang daripada di perkotaan dan tempat warga sipil tinggal. Dan di Senat Amerika Serikat perdebatan serupa terus terjadi juga. Dan salah satu argumen dari Partai Republik selalu adalah apapun regulasi, orang kalau sudah berniat jahat akan menemukan senjata juga. Karena itu mereka berpendapat regulasi kadang-kadang justru kontraproduktif. Para pelaku kejahatan atau calon pembeli senjata bisa saja mendapatkan senjata mereka secara ilegal, sehingga regulasi apapun, apalagi di tingkat federal, tidak akan banyak berdampak pada kondisi di lapangan. Dan juga ada satu lagi yang menyulitkan proses digulirkannya pembatasan pembelian senjata ini adalah bahwa agenda legislatif Presiden Biden saat ini memang energinya lebih banyak dicurahkan ke isu-isu lain. Penanganan pandemi COVID yang antara lain berupaya ditangani dengan paket bantuan stimulus senilai 1,9 triliun dolar atau 27.000 triliun rupiah yang baru saja lolos dan disahkan, dan saat ini Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris juga sedang keliling Amerika Serikat untuk mempromosikan stimulus ini. Dan juga masih ada beberapa lain agenda legislatif pemerintahan Biden yang lebih menjadi prioritas saat ini atau lebih memerlukan energi dari pemerintah saat ini, termasuk reformasi sektor imigrasi, dan juga yang baru akan diperkenalkan adalah proyek infrastruktur yang menurut laporan sejumlah media bernilai total sekitar 3 triliun dolar. Jadi ini sejumlah agenda legislatif utama pemerintahan Biden yang mungkin lebih banyak menyita energi dan perhatian dari pemerintahan Biden, sehingga sejauh mana mereka bisa juga memiliki energi untuk menggulirkan dan apalagi mensahkan isu yang begitu panas di Amerika Serikat ini mengenai pengendalian senjata, itu sulit dilakukan. Di luar itu ya seperti tadi itu, perbedaan filosofis antara kedua pihak begitu tajamnya, dan di Senat Amerika Serikat ini kebetulan saat ini 50-50, 50 anggota Senat adalah dari Partai Republik, sementara 50 terdiri dari Partai Demokrat dan 2 senator independen yang mendukung Partai Demokrat dan agenda Partai Demokrat biasanya. Kevin Egan. Ya Nova, sebenarnya apa yang menjadi penghalang utama dalam pembatasan penjualan senjata ini, terutama senapan semi otomatis yang banyak di negara industri lainnya ini dilarang, Nova? Ya, senjata semi otomatis, senapan semi otomatis dan assault rifle atau senapan buru atau senapan
lain seperti ini biasanya memang dilarang, termasuk diantaranya di Australia, di Inggris, bahkan di Israel yang dikenal warganya banyak memiliki senjata atau pernah memanggul senjata karena wajib militer di negara tersebut. Tapi di Amerika Serikat hanya sempat dilarang assault rifle, senapan serbu pada 1994 dengan pemberlakuan undang-undang saat pemerintahan Bill Clinton saat itu. Bill Clinton juga dari Partai Demokrat, partai yang memang lebih cenderung pro untuk pengendalian atau setidaknya pembatasan senjata. Senapan serbu ini sempat dilarang mulai di 1994, tapi masa pemberlakuan undang-undang yang melarang itu hanya berlaku 10 tahun. Dan pada 2004, saat gilirannya untuk diperbarui, untuk diperpanjang, Kongres tidak bisa sepakat untuk memperpanjang masa pemberlakuannya. Sehingga senjata assault rifle, senapan serbu kembali bisa dijual. Jadi ini sempat terjadi. Dan Presiden Biden menyebut bahwa larangan penjualan senapan serbu tersebut ikut menekan angka penembakan massal. Dan ini memang yang terus menjadi pro dan kontra antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Banyak penelitian juga dilakukan untuk melihat apakah benar ini menurunkan secara signifikan atau tidak. Sejumlah penelitian juga menyoroti bahwa bersamaan dengan senapan serbu ini, ada juga larangan terhadap magazin yang berkapasitas tinggi yang memungkinkan pelaku untuk menembakkan lebih dari 10 peluru sekali mengisi begitu. Apakah faktor magazin berkapasitas tinggi ini yang lebih berpengaruh atau senapan serbu itu yang lebih berpengaruh? Ada beberapa wacana yang diajukan dalam hal pembatasan senjata ini. Apakah jenis senjata yang dilarang ini semacam non-starter, tidak biasanya langsung tidak ditanggapi oleh Partai Republik karena mereka biasanya cenderung menolak untuk membatasi senjata berdasarkan jenisnya. Tapi mereka mungkin lebih terbuka terhadap pembatasan lain dalam hal pemeriksaan latar belakang, termasuk catatan kriminal, termasuk catatan apakah ada gangguan jiwa dan lain-lain, apakah pernah mengancam istrinya atau pacarnya atau mantannya atau dan lain-lain keterangan yang bisa diperoleh dengan catatan publik. Apakah ia memiliki catatan demikian? Itulah yang mungkin bisa menjadi titik temu karena survei menunjukkan banyak warga Amerika Serikat mendukung adanya pengetatan dan adanya pemeriksaan lebih menyeluruh terhadap seorang calon pembeli senjata. Survei yang dilakukan oleh Morning Consult misalnya menunjukkan sekitar 84% responden setuju dengan universal background checks. Sementara memang angkanya sedikit partisan, pendukung Partai Demokrat cenderung 91% diantaranya mendukung, sementara pendukung Partai Republik cenderung 77% yang mendukung dan selebihnya tidak mendukung. Karena itu memang ada berbagai faktor yang mempersulit hal ini dan bila pun jenis senjata tidak dibatasi, ada berbagai langkah lain yang bisa dilakukan. Pun soal jenis senjata, seperti saya sebut tadi masih ada perdebatan apakah memang menurunkan secara signifikan. Jawabannya ternyata memang turun tapi mungkin tidak sesignifikan itu. Tapi tentunya bagi korban penembakan massal atau penyintas penembakan massal, penurunan apapun sudah cukup signifikan karena menyangkut nyawa manusia. Dan itulah yang terus bergulir di Amerika Serikat, negara yang memang kadang pemberitaan terpusat pada kejahatan bersenjata dan kenyataannya bahwa data statistik menunjukkan sekitar 45% senjata yang dimiliki warga sipil dimiliki oleh warga Amerika Serikat. Lebih banyak pucuk senjata api di Amerika Serikat dibandingkan manusia. 120 senjata untuk tiap 100 manusia. Jadi ada sekitar 20% lebih senjata dibandingkan jumlah total manusia di Amerika Serikat. Dan itu terus menjadi sorotan dan terus menjadi kontroversi. Apakah bisa menjadi titik temu, kita lihat selanjutnya pembahasan di Senat mengenai RUU yang sudah diloloskan oleh DPR, tapi tentu menghadapi kendala baik prosedural maupun filosofis di Senat Amerika Serikat. Kevin Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Nova Purwadi langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.